Ini Masya Allah sekali ya, berarti Allah memang menciptakan segala sesuatunya itu ada maksudnya. Bahkan sampai sidik jari aja, itu semua ada maksudnya dan setiap manusia tuh berbeda sidik jarinya. Betul, dan akhirnya kan dipakai sebagai pembeda ya, identitas seseorang. Betul. Ya, pemirsa pasti penasaran dengan tema kita berikutnya. Temanya menarik sekali, karena temanya itu kenapa sih harus selalu anak kecil yang menjadi korban? Mungkin kita sering banget, saya sih baru terima kemarin lewat SMS gitu, ada foto anak kecil yang menjadi korban. Jadi saya sering berpikir sebagai seorang ibu, seorang perempuan, kenapa ya anak kecil terus yang jadi korban? Iya, nah ini untuk menjaga-jaga anak-anak kita dari yang namanya bully ya, terus kemudian juga sekarang yang banyak banget lah ya yang berkaitan dengan anak, dan jangan sampai anak-anak kita menjadi korban. Sebetulnya kita mau bahas mengenai Mekah atau anak-anak dulu sih? Oh iya, kita mau bahas tentang, makanya jangan kemana-mana, kita lihat setelah ini tetap di Berita Islami Masa Kini. Kembali bersama kami di Trans TV. Terlalu lebay ya? Baru pengen bilang sih, oke. Tadi kalau aku bilang mau bahas tentang kenapa sih anak-anak ini yang selalu menjadi korban, kita bahasnya nanti, karena emang saya juga penasaran banget. Tapi sebelum itu kita akan bahas tentang kota Mekah titik rasio emas. Subhanallah. Oke, kita lihat langsung. Kota Mekah dan titik rasio emas. Pemirsa beriman, telah banyak bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala di muka bumi ini. Semua kekuasaan Allah tertulis dalam Al-Quran dan seiring waktu terbukti tidak hanya melalui pemikiran manusia, tapi juga pembuktian ilmiah yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah mengenai titik rasio emas yang ternyata telah tertulis dalam firman Allah. Pemirsa beriman, rasio emas adalah rumus penciptaan yang dapat menghitung rasio segala objek-objek yang ada di alam semesta, seperti galaksi, kelopak bunga, cangkang hewan moluska, dan termasuk tubuh kita sendiri. Piramid di Mesir hingga lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci yang dibuat desainnya selama 10 tahun juga menggunakan rasio ini dalam desain awal perancangannya. Rasio emas dapat ditemukan pada sebuah deret angka yang ditemukan oleh matematikawan Italia, Leonardo Pisano Fibonacci, dan deret ini disebut sebagai deret Fibonacci. Deretan angka ini diperoleh dari hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Contoh deret ini antara lain 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, dan seterusnya. Nah, untuk mencapai rasio emas, kita ambil contoh deret ke-13, yaitu angka 233, yang diperoleh dari penjumlahan deret sebelumnya, yaitu 144 dan 89. Angka 233 dengan angka sebelumnya, yaitu 144, maka hasilnya adalah 1,618. Angka inilah yang disebut rasio emas dan hanya muncul dari hasil pembagian setelah deret ke-13 dan seterusnya sampai tak hingga. Untuk menghitung rasio di luar deret angka Fibonacci, terdapat rumus Fibonacci, yaitu A ditambah B dibagi A sama dengan 1 ditambah B dibagi A. Pemirsa beriman, deretan angka Fibonacci ini memang memiliki keistimewaan tersendiri. Ternyata perhitungan rasio emas serta hubungannya dengan angka Fibonacci juga membuktikan keistimewaan salah satu kota suci umat Islam, yaitu kota Mekah. Pemirsa beriman, umat Islam pasti sudah familiar dengan tanah suci Mekah, sebuah kota yang bukan hanya disucikan oleh manusia,